Seorang ibu melahirkan anak kembar 3, tetapi membuat keputusan yang mengubah segalanya. Bertahun-tahun kemudian, rahasia yang terkubur dalam akhirnya mulai terungkap. 3 remaja di panti asuhan, berbicara penuh rasa ingin tahu, siapa sebenarnya mereka, dan mengapa seorang wanita asing tiba-tiba muncul, membawa cerita yang tak terduga. Seorang wanita menatap foto lama, remaja-remaja saling memandang penuh teka-teki, dan pertanyaan besar yang menggantung. Saya sangat berterima kasih kepada semua yang telah subscribe dan yang telah like video ini, agar tetap menjadi wasilah yang baik dalam menyebarkan kebaikan di dunia dan akhirat. Saya mengajak semua untuk memutihkan kolom komentar. Saya doakan selalu dilancarkan usahanya oleh Allah dan kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Di sebuah kota kecil yang dikelilingi oleh pegunungan hijau, lahirlah 3 bayi mungil di rumah sakit yang sederhana. Suasana haru menyelimuti ruang bersalin ketika tangisan pertama mereka terdengar bersahutan. Para perawat tersenyum sambil menggendong ketiga bayi itu, membawanya satu persatu kepada ibu yang baru saja melahirkan mereka. Namun, tidak ada kebahagiaan di wajah sang ibu. Wajahnya tampak lelah, bukan hanya karena proses persalinan yang berat, tetapi juga karena beratnya beban hidup yang ia pikul selama ini. Dengan hati yang gundah, ia memandang ketiga bayi yang baru saja dilahirkannya. Mata kecil mereka memancarkan kepolosan, seolah meminta kasih sayang yang tanpa syarat. "Aku tidak bisa," bisiknya lirih, nyaris tak terdengar. "Aku tidak mampu merawat mereka." Keputusasaan itu sudah mengakar dalam dirinya sejak mengetahui bahwa ia akan menjadi ibu dari 3 anak sekaligus. Kehidupan yang serba sulit, tekanan ekonomi, dan ketiadaan dukungan membuatnya merasa tidak memiliki pilihan lain. Tanpa meninggalkan sepatah kata, ia menyerahkan bayi-bayi itu kepada pihak rumah sakit. Dengan langkah berat, ia meninggalkan bangunan itu tanpa menoleh lagi. Tidak ada yang tahu apa yang ada di pikirannya saat itu, kecuali satu hal, ia merasa ini adalah keputusan terbaik bagi mereka, meskipun menyakitkan. Tahun demi tahun berlalu, ketiga bayi itu tumbuh besar di sebuah panti asuhan. Mereka diberi nama Alex, Maya, dan Rio oleh para pengasuh. Meskipun hidup tanpa orang tua, mereka saling menjaga dan menjadi keluarga satu sama lain. Alex adalah yang paling tegas di antara mereka. Sebagai anak tertua, meski hanya berbeda beberapa menit dari saudara-saudaranya, ia merasa bertanggung jawab atas Maya dan Rio. Maya, dengan sifat lembutnya, selalu menjadi penengah saat ada perselisihan. Sementara Rio, si bungsu, adalah sumber tawa dengan tingkahnya yang ceria dan penuh imajinasi. Mereka sering bertanya-tanya tentang ibu mereka. Siapa dia? Mengapa dia meninggalkan mereka? Apakah dia baik-baik saja? Pertanyaan-pertanyaan itu menjadi bayang-bayang yang tak pernah benar-benar hilang. Namun, kehidupan di panti asuhan bukanlah hal yang mudah. Kadang-kadang, Alex harus bertindak seperti orang dewasa untuk melindungi adik-adiknya dari kerasnya dunia luar. Maya, meskipun lemah secara fisik, selalu menjadi sumber kekuatan emosional bagi mereka. Sedangkan Rio, dengan mimpinya yang besar, percaya bahwa suatu hari nanti mereka akan menemukan jawaban atas masa lalu mereka. Hari itu, suasana di panti asuhan lebih ramai dari biasanya. Para pengasuh sibuk mempersiapkan acara kunjungan donatur. Panti asuhan mereka, yang sudah berdiri selama puluhan tahun, sering mendapat bantuan dari berbagai pihak. Namun, kali ini berbeda. Beredar kabar bahwa salah satu donatur adalah sosok yang pernah tinggal di kota kecil ini bertahun-tahun lalu. Alex, Maya, dan Rio duduk di sudut ruangan, memandangi keramaian dengan perasaan campur aduk. Mereka bertiga sudah berusia 17 tahun, hampir dewasa, namun hati mereka tetap dipenuhi pertanyaan tentang ibu mereka. "Menurut kalian, kenapa ibu kita meninggalkan kita?" tanya Maya pelan, memecah keheningan di antara mereka. Alex menghela napas panjang. "Aku nggak tahu, Maya. Tapi yang jelas, itu nggak berarti dia nggak peduli. Mungkin, dia punya alasan yang nggak kita mengerti." Rio, yang biasanya ceria, kali ini terdiam lebih lama. "Aku selalu berpikir, bagaimana kalau dia sebenarnya ingin kembali, tapi dia nggak tahu harus mulai dari mana." Sebelum percakapan mereka berlanjut, suara seorang pengasuh memanggil mereka. "Anak-anak, ayo ke aula. Para donatur sudah datang." Di aula panti, suasana penuh antusiasme. Para donatur diperkenalkan satu persatu. Di antara mereka,
ada seorang wanita parubaya dengan wajah lembut, mengenakan gaun sederhana. Wajahnya memancarkan aura kehangatan, namun matanya menyiratkan kesedihan yang dalam. Dia memperkenalkan diri sebagai Dina. "Terima kasih atas kesempatan ini," kata Dina dengan suara bergetar. "Saya sangat senang bisa berbagi dengan anak-anak di sini. Saya tahu betapa pentingnya panti asuhan seperti ini bagi mereka yang membutuhkan tempat untuk tumbuh dan berkembang." Alex, Maya, dan Rio memperhatikan wanita itu dengan saksama. Ada sesuatu tentangnya yang menarik perhatian mereka, meskipun mereka tidak tahu apa. Setelah acara formal selesai, Dina berjalan mengelilingi panti, mengamati ruangan-ruangan dengan tatapan nostalgia. Ketika matanya bertemu dengan Alex, Maya, dan Rio, langkahnya terhenti. Seolah ada magnet yang menariknya mendekati ketiga remaja itu. "Halo," sapanya lembut. "Siapa nama kalian?" Alex menjawab dengan hati-hati, "Saya Alex. Ini Maya, dan ini Rio." Dina tersenyum, namun air matanya mulai menggenang. "Kalian bertiga tampak sangat dekat satu sama lain. Itu indah." Maya yang paling peka merasakan ada sesuatu yang berbeda. "Bu Dina, apa Anda pernah tinggal di kota ini sebelumnya?" tanyanya hati-hati. Dina terdiam, wajahnya seolah menahan beban yang berat. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Ya, saya pernah tinggal di sini bertahun-tahun lalu, dan ada sesuatu yang ingin saya cari tahu." Sebelum percakapan berlanjut, salah satu pengasuh memanggil Dina. Namun sebelum pergi, Dina menatap mereka bertiga sekali lagi, dengan tatapan yang sulit diartikan. Malam harinya, di kamar mereka, Alex, Maya, dan Rio mendiskusikan pertemuan itu. "Apa kalian juga merasa ada yang aneh dengan Bu Dina?" tanya Maya. "Iya," jawab Alex cepat. "Dia seperti tahu sesuatu tentang kita." Rio mengangguk. "Kalian lihat enggak? Matanya seperti menyimpan rahasia." Mereka bertiga terdiam, merenungkan apa yang baru saja terjadi. Sementara itu, di sudut lain kota, Dina duduk di sebuah kamar hotel kecil, memegang foto lama yang sudah lusuh. Di dalam foto itu, terlihat 3 bayi mungil yang digendong oleh perawat. Air mata Dina jatuh membasahi foto itu. Dengan suara lirih, dia berbisik, "Apa kalian bisa memaafkan ibu? Aku di sini untuk menebus semua yang pernah hilang." Hari itu adalah Sabtu pagi yang tenang di panti asuhan. Sinar matahari menembus jendela, menerangi aula utama tempat anak-anak biasa berkumpul. Namun, suasana kali ini terasa berbeda. Ada kabar bahwa seorang tamu spesial akan datang, meskipun tidak ada yang tahu siapa atau untuk apa. "Kalian bertiga dipanggil ke ruang depan," ujar Ibu Nadia, pengasuh panti, kepada Arya, Siska, dan Dira. Ketiganya saling pandang dengan rasa penasaran. Mereka berjalan menuju ruang depan dengan perasaan campur aduk. Begitu memasuki ruangan, mereka melihat seorang wanita berusia sekitar 50-an duduk di sofa. Wanita itu tampak gelisah, jari-jarinya meremas ujung tasnya, matanya berkaca-kaca seolah sedang menahan beban besar. "Selamat pagi," sapanya dengan suara yang bergetar. "Nama saya Ratna. Saya ingin bertemu dengan kalian bertiga." Arya, Siska, dan Dira saling bertukar pandang. "Maaf, Bu, ada keperluan apa ya?" Arya akhirnya bertanya, mencoba memecahkan keheningan yang canggung. Ratna menarik napas panjang, lalu mengambil sebuah foto tua dari dalam tasnya. Foto itu memperlihatkan 3 bayi yang baru lahir, terbungkus dalam selimut rumah sakit. "Ini kalian. Aku adalah ibu kalian." Waktu seakan berhenti. Udara di ruangan itu terasa berat. Arya berdiri terpaku, Siska menutup mulutnya dengan tangan, dan Dira hanya bisa menggeleng pelan. "Tidak mungkin," gumam Dira dengan nada penuh kebingungan. "Kami tidak pernah tahu siapa orang tua kami. Kenapa baru sekarang Anda datang?" Air mata mulai mengalir di pipi Ratna. "Aku membuat kesalahan besar bertahun-tahun lalu. Tapi aku di sini sekarang untuk menjelaskan semuanya. Jika kalian bersedia mendengarkan." Ketegangan di ruangan itu semakin memuncak. Di satu sisi, ketiganya merasa marah dan bingung. Di sisi lain, ada rasa penasaran yang tak bisa mereka abaikan. "Baiklah," jawab Arya akhirnya, dengan suara yang bergetar. "Kami akan mendengarkan, tapi kami ingin tahu semuanya." Ratna mengangguk pelan. Dia mulai bercerita, mengungkapkan rahasia masa lalu yang penuh dengan penderitaan, penyesalan, dan harapan untuk memperbaiki segalanya. Bab ini berakhir dengan sebuah pertanyaan besar.
Apakah Arya, Siska, dan Dira dapat menerima kebenaran yang baru saja mereka dengar? Ataukah masa lalu akan tetap menjadi jurang yang memisahkan mereka? Ruangan itu sunyi sejenak. Ratna mengambil napas panjang, lalu mulai menceritakan kisah yang telah lama ia pendam. Bertahun-tahun lalu, aku adalah seorang wanita muda yang menghadapi situasi yang sulit, ucap Ratna, suaranya parau. Ketika aku melahirkan kalian, aku tidak punya siapa-siapa. Ayah kalian meninggalkan kami bahkan sebelum kalian lahir. Aku masih terlalu muda, tidak punya pekerjaan, tidak punya dukungan keluarga. Saat itu, aku merasa satu-satunya pilihan adalah meninggalkan kalian di rumah sakit. Air mata mulai mengalir di pipi Ratna. Ia menggenggam foto bayi kembar 3 itu dengan erat. Tapi setiap hari sejak itu, aku selalu merasa hampa. Penyesalan ini membakar diriku perlahan. Aku ingin kembali, tapi aku takut. Takut kalian membenciku, takut kalian sudah memiliki keluarga yang lebih baik tanpa aku. Arya, Siska, dan Dira mendengarkan dengan penuh perhatian, meskipun perasaan mereka bergolak. Kenapa baru sekarang? Tanya Siska, matanya penuh emosi. Kenapa tidak lebih cepat? Kami tumbuh di sini, mencari-cari jawaban, berharap ada seseorang yang mau mengakui kami. Ratna mengangguk lemah. Aku mengerti, tidak ada alasan yang cukup untuk memaafkan apa yang telah kulakukan. Tapi aku tidak pernah berhenti mencari kalian. Hanya saja, aku baru menemukan keberadaan kalian setelah mendapatkan bantuan dari sebuah lembaga sosial. Ratna merogoh tasnya lagi dan mengeluarkan sebuah dokumen. Ini adalah bukti bahwa kalian adalah anak-anakku. Aku tidak datang untuk memaksa kalian memaafkanku. Aku hanya ingin kalian tahu kebenarannya. Dan jika memungkinkan, aku ingin memperbaiki semuanya. Dira, yang selama ini paling pendiam, tiba-tiba berdiri. Kita hidup bertahun-tahun tanpa tahu siapa ibu kita. Sekarang dia datang dan ingin memperbaiki semuanya. Dira tertawa kecil, penuh kepahitan. Kita bukan mainan yang bisa ditinggalkan dan diambil lagi sesuka hati. Arya menepuk bahu Dira, mencoba menenangkannya. Aku mengerti perasaanmu, Dir. Tapi setidaknya, kita akhirnya tahu siapa ibu kita. Itu hal yang kita impikan selama ini, kan? Siska, yang biasanya menjadi peredam emosi di antara mereka, mencoba melihat sisi positifnya. Mungkin ini kesempatan kita untuk memahami semuanya. Kita tidak perlu memutuskan sekarang. Tapi setidaknya kita dengarkan apa yang ingin dia katakan lebih lanjut. Percakapan itu menggantung di udara, penuh emosi yang bercampur aduk. Ratna memandang mereka dengan harapan kecil, sementara ketiga anaknya masih berjuang dengan perasaan masing-masing. Malam itu, di luar jendela, hujan mulai turun dengan derasnya. Tetesan air menghentak kaca jendela, seolah turut merasakan beratnya pergulatan perasaan yang terjadi di dalam rumah. Arya duduk di ruang tamu, matanya terpaku pada secari kertas yang ada di tangannya, surat dari Ratna yang ia temukan di atas meja makan setelah Ratna pergi. Surat itu sederhana, namun isinya sangat mendalam. Arya, kata-kata itu masih terngiang dalam pikirannya. Aku berharap kau bisa memaafkanku, meski aku tahu itu mungkin terlalu berat untukmu. Aku ingin kita mulai dari awal, jika itu mungkin. Aku ingin menjadi bagian dari hidup kalian. Aku harap kalian bisa memberi aku kesempatan itu. Arya menghela napas panjang dan melemparkan surat itu ke meja. Sementara itu, Dira, yang telah mengunci diri di kamarnya, tampaknya tidak ingin membahas masalah ini lebih lanjut. Ia sudah cukup dengan kenyataan bahwa ibunya datang setelah bertahun-tahun menghilang. Bahkan sekarang, Dira merasa perasaan benci dan kecewa mulai menggerogoti dirinya. Siska, yang sejak tadi hanya diam, akhirnya berbicara dengan lembut. Kita harus bicara dengan Ratna, dengan ibu kita. Arya menatap Siska, sedikit terkejut dengan ketenangannya. Siska, kamu pikir kita bisa begitu saja menerima semuanya? Semua ini terjadi begitu mendalam, terlalu banyak luka. Siska mengangguk, namun wajahnya tetap tenang. Aku tahu, Arya, aku tidak menyarankan kita segera memaafkan begitu saja. Tapi aku percaya, tidak ada yang salah dengan memberi kesempatan. Setidaknya kita mendengarkan. Kalaupun akhirnya kita memutuskan untuk tidak melanjutkan hubungan ini, kita akan tahu bahwa kita sudah mencoba. Dira keluar dari kamarnya, wajahnya masam, namun ada sesuatu dalam tatapannya yang menunjukkan ketidakpastian. Aku ingin tahu jawabannya, Siska.
Apa yang bisa kita harapkan dari seorang ibu yang meninggalkan kita? Apakah semuanya akan berubah hanya karena beberapa kata-kata kosong? Siska mendekat ke Dira, mencoba menenangkan adiknya. Tidak ada yang kosong, Dir. Yang kita butuhkan adalah waktu, untuk melihat apakah ini benar-benar bisa berubah atau tidak. Aku percaya, jika kita membuka hati, kita bisa memulai lagi dari awal. Akhirnya, mereka sepakat untuk bertemu dengan Ratna keesokan harinya, walaupun dengan keraguan dan perasaan yang masih sulit diungkapkan. Mereka ingin mendengar langsung apa yang Ratna ingin sampaikan, dan mungkin, setelah itu mereka bisa memutuskan langkah selanjutnya. Keesokan harinya, di sebuah kafe kecil yang terletak tidak jauh dari tempat tinggal mereka, mereka menunggu Ratna. Suasana di dalam kafe terasa sepi, hanya ada beberapa orang yang sibuk dengan urusan masing-masing. Namun, hati ketiganya dipenuhi kegelisahan. Tidak lama kemudian, Ratna datang. Wajahnya penuh dengan kecemasan, seolah setiap langkah yang diambilnya penuh dengan harapan dan ketakutan. Ia duduk di meja mereka dengan sebuah senyuman kecil yang tampak canggung. "Aku tahu kalian pasti banyak pertanyaan," kata Ratna, suaranya bergetar. "Aku tidak tahu harus mulai dari mana, tapi aku ingin kalian tahu, aku tidak pernah berhenti mencintai kalian. Aku menyesal, dan aku ingin memperbaiki semuanya, meskipun aku tahu itu tidak mudah." Arya menatapnya dengan penuh pertanyaan, namun memilih diam sejenak. "Ibu, kenapa sekarang? Kenapa datang setelah begitu lama? Kami sudah tumbuh tanpa adanya orang tua, kami sudah belajar hidup sendiri." Ratna menunduk, matanya mulai berkaca-kaca. "Aku tahu, dan itu adalah salahku. Aku selalu berharap ada cara untuk memperbaikinya, tapi setiap kali aku mencoba, aku justru merasa lebih jauh dari kalian. Aku takut kalian sudah terlalu jauh, terlalu bahagia tanpa aku. Tapi aku tetap berusaha, karena aku ingin menjadi ibu kalian lagi." Dira yang selama ini terdiam, akhirnya mengeluarkan suaranya, penuh dengan emosi yang tak terungkapkan. "Ibu, apakah kami hanya sekadar alat untuk menebus dosa? Atau apakah kami benar-benar berarti bagi ibu?" Ratna tersentak, seolah kalimat itu membekas dalam hatinya. "Tidak, Dira, kalian lebih dari itu. Kalian adalah bagian dari hidupku yang hilang, dan aku ingin mengembalikannya. Aku tidak bisa mengubah masa lalu, tapi aku ingin kalian tahu, aku ingin menjadi bagian dari hidup kalian sekarang." Ketiganya saling berpandangan, pertanyaan dan keraguan masih menggelayuti pikiran mereka. Namun, ada sesuatu dalam kata-kata Ratna yang mengundang rasa penasaran. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi satu hal yang pasti, perjalanan ini baru saja dimulai. Bab ini berakhir dengan mereka sepakat untuk memberi waktu bagi Ratna dan diri mereka sendiri, untuk mulai mengenal satu sama lain lebih dalam. Namun, perjalanan menuju penyembuhan masih panjang dan penuh dengan tantangan yang tak terduga. Hari-hari setelah pertemuan mereka dengan Ratna terasa seperti perjalanan yang penuh dengan ketegangan dan ketidakpastian. Setiap kali Arya, Dira, dan Siska bertemu dengan ibu mereka, suasana selalu diliputi oleh kebimbangan dan kesulitan dalam mengungkapkan perasaan yang sudah lama terpendam. Mereka berusaha untuk menerima Ratna kembali, namun luka masa lalu tak mudah hilang begitu saja. Ratna berusaha keras untuk menunjukkan perubahan dalam dirinya. Ia datang membawa cerita-cerita tentang perjuangan hidupnya selama bertahun-tahun, tentang rasa sesal yang selalu menghantuinya, dan bagaimana ia berjuang untuk mendapatkan kesempatan kedua. Namun, tak jarang kata-kata Ratna terasa kosong bagi mereka, terutama bagi Dira yang sulit menerima kenyataan bahwa ibu yang meninggalkan mereka begitu saja kini tiba-tiba muncul kembali. Pada suatu malam, setelah pertemuan yang penuh emosi dengan Ratna, Arya duduk sendirian di balkon rumah, memandangi langit malam yang gelap. Pikirannya terasa penuh, terombang-ambing antara rasa kasih sayang yang tersembunyi dan perasaan kecewa yang terus menggerogoti hatinya. "Kenapa harus begitu lama, Ibu?" bisiknya pada dirinya sendiri. "Kenapa baru sekarang?" Dira datang menghampiri, duduk di samping Arya. Mereka berdua diam, tak tahu harus berkata apa. Keheningan malam semakin terasa mencekam. "Siska bilang kita harus memberi kesempatan," kata Dira akhirnya, memecah kesunyian. "Tapi, aku tidak tahu apakah aku bisa begitu saja melupakan semuanya." Arya mengangguk. "Aku juga merasakannya, Dir. Terkadang aku merasa seperti dia hanya datang karena ingin menebus rasa bersalahnya.
Tapi aku juga tidak tahu, mungkin kita hanya perlu waktu untuk bisa memahaminya. Dira menatapnya, matanya penuh keresahan. Aku tidak ingin terlalu berharap. Aku takut nanti aku hanya akan kecewa lagi. Arya menghela napas panjang. Kita tidak akan tahu kalau kita tidak mencoba. Tapi bukan berarti kita harus melupakan apa yang terjadi. Kita harus jujur pada diri kita sendiri, Dira. Jika nanti ada hal yang tak bisa diterima, kita berhak untuk mengakhirinya. Keputusan itu semakin menguat, namun hatinya tetap berat. Mereka pun sepakat untuk memberi waktu pada ibu mereka. Namun, kenyataan bahwa Ratna harus membuktikan diri terlebih dahulu menjadi tantangan besar. Beberapa hari setelahnya, mereka memutuskan untuk menghabiskan waktu bersama Ratna di luar rumah. Arya, Dira, dan Siska mengajak ibu mereka untuk berkunjung ke Taman Kota, sebuah tempat yang penuh dengan kenangan masa kecil mereka. Di sana, mereka berjalan beriringan, Ratna di tengah dengan senyum tipis yang terlihat penuh harap. "Ini adalah tempat yang selalu kalian sukai," kata Ratna, suaranya lembut. "Aku ingat kalian sering bermain di sini waktu kecil." Siska menatap sekitar dengan perasaan campur aduk. "Kami sering ke sini, tapi kenangan itu selalu membawa rasa sakit. Kami tumbuh di sini, tapi tanpa ibu." Ratna terdiam, seolah mengerti bahwa tak semua kenangan itu mudah untuk dihadapi. "Aku tahu, dan aku tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Tapi aku ingin kalian tahu, bahwa aku ingin menjadi bagian dari hidup kalian, dari hari-hari kalian ke depan." Dira, yang selama ini cenderung lebih diam, akhirnya berani membuka suara. "Tapi, Ibu, apa yang sebenarnya Ibu inginkan? Apakah Ibu ingin kembali menjadi ibu kami ataukah hanya ingin merasa tenang dengan diri Ibu sendiri?" Pertanyaan itu membuat Ratna terhenti sejenak. Wajahnya tampak ragu, namun ada kilatan kejujuran di matanya. "Aku tidak bisa menjawabnya dengan pasti. Aku ingin kalian bisa memaafkan aku, dan jika memungkinkan, kita bisa memulai semuanya dari awal. Aku tahu itu tidak mudah, dan aku tak bisa memaksa kalian. Tapi aku berharap kita bisa menjalin hubungan yang lebih baik." Suasana menjadi hening sejenak. Arya, Dira, dan Siska saling berpandangan, mencoba memahami kata-kata ibu mereka. Mungkin, mereka tidak bisa langsung melupakan apa yang telah terjadi, tapi mungkin inilah awal dari sesuatu yang baru. Setelah pertemuan itu, mereka mulai menghabiskan waktu bersama Ratna lebih sering. Namun, meskipun Ratna berusaha keras, ada banyak hal yang masih terasa asing bagi mereka. Setiap percakapan terasa seperti percakapan antara orang asing yang baru saja bertemu. Tidak ada keakraban seperti yang mereka harapkan, hanya ada upaya untuk membangun kembali jembatan yang hancur. Namun, suatu malam, ketika mereka duduk bersama di ruang tamu, Ratna tiba-tiba berbicara dengan penuh keyakinan. "Aku tahu, ini bukan hal yang mudah. Tapi aku ingin kalian tahu, aku tidak akan menyerah. Aku ingin menjadi ibu kalian, bukan hanya di masa lalu, tetapi juga di masa depan. Aku akan berusaha untuk memperbaiki hubungan ini, karena kalian adalah segalanya bagi aku." Kata-kata itu, meskipun penuh dengan kesederhanaan, menyentuh hati mereka. Ada sesuatu dalam kata-kata itu yang menembus dinding hati yang keras. Mungkin, perjalanan mereka menuju penyembuhan memang tidak mudah, tetapi setidaknya mereka tahu, ada usaha dari kedua belah pihak untuk memperbaiki yang telah rusak. Mereka melangkah perlahan, memulai perjalanan baru yang penuh dengan harapan dan ketidakpastian. Langkah-langkah kecil yang mereka ambil menuju kebersamaan ini menjadi ujian sejati bagi hubungan mereka, namun satu hal yang pasti, mereka tidak akan lagi mengabaikan kenyataan bahwa keluarga, meskipun terlambat, masih memiliki kesempatan untuk bersatu. Setelah beberapa bulan berlalu, hubungan antara Ratna dan anak-anaknya mulai menunjukkan kemajuan yang signifikan, meskipun penuh dengan tantangan. Meskipun luka masa lalu tidak dapat disembuhkan dalam semalam, mereka mulai belajar untuk menerima satu sama lain, perlahan-lahan membangun kembali rasa saling percaya yang dulu pernah hancur. Ratna tidak lagi hanya datang dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan. Ia berusaha menunjukkan bahwa ia memang bertekad untuk memperbaiki segalanya. Ia menghadiri acara-acara keluarga, bahkan mulai mengambil peran sebagai ibu dengan cara yang sederhana, memasak bersama, mengajak mereka berbicara tentang hal-hal kecil, dan membuktikan bahwa ia ingin menjadi bagian dari hidup mereka.
Namun, Dira dan Siska masih terhanyut dalam keraguan. Mereka tak bisa sepenuhnya menyerahkan diri untuk percaya begitu saja pada Ratna, meskipun ada perubahan yang nyata. Arya, di sisi lain, mulai menunjukkan sikap yang lebih terbuka. Ia mencoba memberikan kesempatan lebih banyak kepada ibu mereka, meski terkadang ia merasa sulit untuk melupakan semuanya. Pada suatu sore yang cerah, ketika keluarga itu berkumpul di taman belakang rumah, Siska yang selama ini lebih pendiam tiba-tiba berbicara. "Ibu," kata Siska pelan, "aku merasa bingung. Di satu sisi, aku ingin menerima ibu, tapi di sisi lain, aku takut kalau nanti ibu akan pergi lagi. Aku takut terluka lagi." Kata-kata Siska itu membuat suasana menjadi hening sejenak. Ratna menundukkan kepalanya, tampak sangat menyadari beratnya perasaan yang sedang dialami oleh anak-anaknya. "Siska," jawab Ratna dengan suara yang penuh kehangatan, "aku tahu apa yang kamu rasakan. Aku tidak bisa meminta kalian untuk melupakan apa yang sudah terjadi, karena itu adalah bagian dari hidup kita yang tidak bisa dihapus. Tapi aku janji, aku tidak akan pergi lagi. Aku ingin tetap ada di sini, meski aku tahu itu tidak akan mudah." Dira yang duduk di samping mereka, akhirnya ikut berbicara. "Ibu, apakah kita bisa benar-benar melupakan semua yang sudah terjadi? Semua kebohongan, semua rasa sakit yang ibu sebabkan." Ratna menatap Dira dengan mata yang penuh penyesalan. "Aku tidak bisa menghapus masa lalu kita, Dira. Tapi aku ingin menunjukkan pada kalian bahwa aku tidak ingin lagi menyakiti kalian. Aku ingin membuat segalanya menjadi lebih baik, meski itu memerlukan waktu." Arya yang mendengarkan percakapan itu mengangguk. "Kadang-kadang, kita memang harus berjuang untuk membangun kembali kepercayaan yang telah rusak. Tapi, kita juga harus memberi waktu pada diri kita sendiri untuk memproses semuanya." Percakapan itu membuka jalan bagi pemahaman yang lebih dalam di antara mereka. Meski rasa sakit masa lalu tetap ada, mereka mulai merasakan adanya sinyal untuk memulai babak baru dalam kehidupan mereka. Minggu-minggu berikutnya menjadi waktu yang penuh dengan pencarian dan introspeksi bagi keluarga ini. Mereka berusaha memperbaiki hubungan yang terjalin dengan cara yang sederhana namun penuh arti. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk belajar dari kesalahan dan berusaha memperbaiki keadaan. Siska, yang pada awalnya sulit untuk membuka diri, mulai mencoba berbicara lebih banyak dengan Ratna. Ia mulai mengungkapkan perasaannya yang selama ini terkubur dalam-dalam. Dira, yang lebih emosional, tetap sulit untuk membuka hati sepenuhnya, tetapi ia mulai merasa lebih nyaman di sekitar ibu mereka, walaupun masih ada sedikit rasa curiga yang belum hilang. Arya menjadi penghubung di antara mereka. Ia menyadari bahwa salah satu hal terbesar yang mereka perlukan adalah waktu untuk berproses. Tidak ada yang bisa dipaksakan, dan tidak ada yang bisa dilupakan begitu saja. Namun, dengan kejujuran dan kesediaan untuk memahami satu sama lain, mereka mulai menapaki jalan menuju penyembuhan. Pada suatu malam, Ratna duduk bersama Arya, Dira, dan Siska di ruang tamu, di mana mereka mulai berbicara tentang masa depan. "Aku tahu ini masih baru, dan kita belum benar-benar memulai semuanya dengan cara yang sempurna," Ratna berkata. "Tapi aku berharap, suatu saat nanti, kita bisa menjadi keluarga yang utuh lagi. Tanpa rasa sakit, tanpa kebohongan, hanya cinta dan pengertian." Mata mereka bertiga bertemu, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, mereka merasakan ada secercah harapan yang muncul di antara mereka. Tidak ada yang tahu bagaimana kelanjutan perjalanan mereka ke depan, tetapi mereka semua sepakat bahwa mereka tidak akan menyerah. Waktu berlalu, dan meskipun hubungan mereka masih dalam proses, ada perubahan yang nyata dalam dinamika keluarga ini. Mereka mulai merayakan hari-hari kecil bersama, makan malam bersama, merencanakan liburan, dan bahkan tertawa bersama. Meskipun rasa sakit dan kenangan buruk tetap membayangi, mereka belajar untuk saling mendukung. Dira, yang dulunya sangat tertutup, kini mulai lebih terbuka. Ia berbicara lebih banyak tentang apa yang ia rasakan, tidak lagi menyembunyikan rasa sakitnya. Siska yang semula penuh keraguan, kini mulai percaya bahwa mungkin ada ruang untuk mereka semua, jika mereka berusaha. Ratna, meskipun terkadang merasa cemas apakah mereka bisa sepenuhnya memaafkannya, terus berusaha. Ia tahu bahwa kasih sayang bukan hanya tentang kata-kata, tetapi juga tentang tindakan.
dan ia bertekad untuk menunjukkan kepada mereka bahwa ia memang ingin memperbaiki semuanya. Pada akhirnya, mereka menyadari bahwa meskipun luka masa lalu tidak akan pernah sepenuhnya hilang, cinta dan usaha untuk saling memahami dapat membuka jalan menuju penyembuhan. Mereka tidak lagi terjebak dalam penyesalan masa lalu, melainkan berfokus pada masa depan yang lebih baik. Keluarga yang mulai menemukan kebahagiaan mereka, meskipun perjalanan mereka masih panjang. Mereka tahu, seperti halnya cinta, penyembuhan juga membutuhkan waktu. Tetapi dengan setiap langkah kecil, mereka semakin dekat untuk menjadi keluarga yang utuh, dan dengan itu, mereka menemukan harapan baru di tengah perjalanan hidup yang penuh dengan kejutan. Rasa saling percaya yang dalam. Hubungan ini membuka mata saya pada makna cinta yang tidak sekadar rasa suka atau ketertarikan, tetapi komitmen untuk tetap berada di sisi satu sama lain, baik dalam suka maupun duka.